Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Melia. Saya dari jurusan Teknologi Informasi D3 Teknik Komputer, kelas Teknik Komputer 2A. Kali ini saya akan membahas materi pada mata kuliah Pancasila. Adapun materi yang akan saya bahas kali ini yang pertama, pengertian Pancasila secara etimologi, histori, dan terminologi. Yang kedua, tujuan pembelajaran Pancasila bagi perguruan tinggi. Yang ketiga, landasan Pancasila secara histori dan kultural. Yang keempat, penerapan nilai-nilai Pancasila saat menghadapi pandemi COVID-19 ini. Nah, untuk materi yang pertama, saya akan membahas mengenai pengertian Pancasila. 1. Secara histori. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia tidak terlepas dari sejarah perjuangan negara Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Dasar negara Republik Indonesia itu sendiri disebut dengan istilah Pancasila. Pada tanggal 1 Juni 1945 oleh Insinyur Soekarno pada saat sidang BPUPKI pertama telah disahkan hari lahirnya Pancasila. Yang kedua, secara terminologi. PPKI segera mengadakan sidang pada tanggal 18 Agustus 1945. Setelah itu mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari dua bagian, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal-pasal Undang-Undang 1945 yang terdiri dari 37 pasal, satu aturan peralihan yang terdiri dari 4 pasal, dan satu aturan tambahan terdiri dari 2 ayat. Bagian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri atas 4 alinea tersebut tercantum dalam rumusan Pancasila sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian secara etimologis. Secara etimologis, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yang mana artinya panca adalah 5, kemudian sila adalah peraturan atau tingkah laku yang baik, atau dapat disebut sebagai dasar, asas, atau sendi, yang diterapkan pada kitab Tripitaka. Sehingga Pancasila dapat kita artikan sebagai berbatu sendi 5, atau dasar yang memiliki 5 unsur. Kemudian, pada materi yang kedua, saya akan membahas apa sih tujuan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Dengan penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi diharapkan terciptanya wahana pembelajaran bagi mahasiswa untuk secara akademi mengkaji, menganalisis, dan memecahkan serta menerapkan asas-asas atau nilai-nilai yang tercantum pada Pancasila di kehidupan mahasiswa. Jadi tujuan penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi pun merupakan bagian dari upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Penjabaran secara spesifik sehubungan dengan tujuan penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah untuk 1. Memperkuat Pancasila sebagai dasar filsafat negara, ideologi bangsa melalui revitalisasi nilai-nilai dasar Pancasila sebagai norma dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Maksudnya di sini adalah mahasiswa mampu menerapkan nilai-nilai yang baik, memberi contoh kepada masyarakat sehingga masyarakat tersebut dapat lebih maju dan mengembangkan nilai-nilai yang baik dalam kehidupan. Kemudian, memberikan pemahaman, penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila kepada mahasiswa sebagai warga negara Republik Indonesia, serta membimbing untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan bernegara. Kemudian, mempersiapkan mahasiswa agar mampu menganalisis dan mencari solusi terhadap berbagai persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui sistem pemikiran yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, pada materi kali ini yang dimaksudkan dari tujuan tersebut yaitu pada saat menghadapi permasalahan yang ada di kampung, di masyarakat, atau di sekitar sosial kita, masyarakat bisa membantu dengan cara bergotong royong
atau dengan cara pemecahan masalah secara berdiskusi tanpa harus menyebabkan masalah-masalah lainnya dengan menggunakan kekerasan secara fisik ataupun menimbulkan masalah-masalah yang lebih parah lagi. Kemudian yang terakhir yaitu membentuk sikap mental mahasiswa yang mampu mengapresiasi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kecintaan tanah air, dan kesatuan bangsa, serta penguatan masyarakat madani yang demokratis, berkeadilan, dan bermartabat, berlandaskan Pancasila untuk mampu berinteraksi dengan dinamika internal dan eksternal masyarakat bangsa Indonesia. Maksudnya di sini dapat kita lihat dengan penerapan nilai-nilai Pancasila bagi mahasiswa itu sendiri dapat membentuk karakter atau pribadi yang baik bagi mahasiswa, di mana mahasiswa itu dapat menjadi contoh bagi mahasiswa yang lain dan dapat menerapkan kebaikannya pada masyarakat. Sehingga dengan adanya penerapan nilai-nilai Pancasila ini dapat menjadikan kesatuan dan persatuan bangsa yang lebih baik ke depannya, sehingga kita tidak tertinggal oleh negara-negara maju lainnya di mana mereka memiliki masyarakat yang lebih baik, yang lebih taat, dan memiliki kesatuan yang lebih baik. Materi selanjutnya yaitu landasan Pancasila secara histori dan kultural. Secara histori, bangsa Indonesia terbentuk melalui proses yang panjang, mulai zaman Kerajaan Kutai, Sriwijaya, Majapahit, sampai datangnya penjajahan. Bangsa Indonesia berjuang untuk menemukan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia yang merdeka dan memiliki suatu prinsip yang tersimpul dalam pandangan hidup serta filsafat hidup. Di dalamnya tersimpul ciri khas, sifat karakter bangsa yang berbeda dengan bangsa yang lain. Oleh para pendiri bangsa kita atau the founding father dirumuskan secara sederhana namun mendalam yang meliputi 5 prinsip atau sila dan diberi nama Pancasila. Kemudian dalam era reformasi, bangsa Indonesia harus memiliki visi dan pandangan hidup yang kuat atau nasionalisme agar tidak terombang-ambing di tengah masyarakat internasional. Hal ini dapat terlaksana dengan kesadaran bangsa yang berakar pada sejarah bangsa Indonesia. Secara histori, nilai-nilai yang terkandung dalam setiap Pancasila sebelum dirumuskan dan disahkan menjadi dasar negara Indonesia secara objektif, histori telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri. Sehingga asal nilai-nilai Pancasila tersebut tidak lain adalah dari bangsa Indonesia itu sendiri atau bangsa Indonesia sebagai kausa materialis Pancasila. Kemudian secara kultural, bangsa Indonesia mendasarkan pandangan hidupnya dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara pada suatu asas kultural yang dimiliki dan melekat pada bangsa itu sendiri. Nilai-nilai kenegaraan dan kemasyarakatan yang terkandung dalam sila-sila Pancasila bukanlah merupakan hasil konseptual seseorang saja, melainkan merumuskan suatu hasil karya bangsa Indonesia sendiri yang diangkat dari nilai-nilai kultural yang dimiliki melalui proses refleksi filosofi para pendiri negara. Oleh karena itu, generasi penerus terutama kalangan intelektual kampus sudah seharusnya untuk mendalami serta mengkaji karya bangsa besar tersebut dalam upaya untuk melestarikan secara dinamis dalam arti mengembangkan sesuai dengan tuntunan zaman. Jadi Pancasila ini tidak habis oleh zaman karena penerus-penerus negara yang terdahulu telah merumuskan Pancasila secara rinci sesuai dengan perkembangan zaman yang akan datang. Sehingga dalam sejarah Indonesia, kesaktian Pancasila ini telah diakui oleh bangsa negara Indonesia. Kemudian di sini saya akan menjelaskan sedikit pengertian ideologi. Secara umum, pengertian ideologi adalah suatu kumpulan gagasan atau ide-ide, keyakinan serta kepercayaan yang bersifat sistematis dan terarah serta ada tujuan yang hendak dicapai dalam kehidupan nasional suatu bangsa atau negara. Istilah ideologi itu sendiri berasal dari kata idea atau bahasa Inggris yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan katalogi yang dalam bahasa Yunani atau logos artinya ilmu atau pengetahuan. Kemudian beberapa ideologi yang ada di dunia.
1. Ideologi liberalisme. Dasar negara liberalisme merupakan paham yang menganut adanya kebebasan individu, baik dalam secara ekonomi, sosial, agama, dan budaya. Kemudian ideologi komunisme merupakan paham yang lebih mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi maupun golongan atau kelompok. Ideologi ini menganut bahwa alat-alat produksi, baik itu berupa tanah, modal, serta tenaga kerja adalah milik bersama, karena dalam hal paham ini tidak mengenal adanya kelas ataupun kasta dalam suatu masyarakat. Kemudian ideologi kapitalisme meyakini bahwa pemilik modal dapat melakukan berbagai usaha untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Dalam hal ini, pemerintah hanya bertugas untuk mengawasi semua pekerjaan yang dilakukan oleh rakyatnya. Kemudian ada ideologi anarkisme, yaitu mempercayai adanya bentuk dalam pemerintahan dan bernegara beserta pada kekuasaan, yakni dengan adanya lembaga yang menciptakan sebuah penindasan dalam kehidupan di kalangan masyarakat. Tujuannya adalah agar masyarakat dalam hidup bernegara mempunyai kebebasan dan dalam ekonomi politik. Kemudian ideologi sosialisme merupakan sebuah paham yang lebih mengedepankan kepentingan bangsa daripada kepentingan individu, dengan kepentingan kesamaan serta bersamaan untuk mencapai tujuan yang baik, memajukan kesejahteraan dan kemakmuran secara bersama. Nah, untuk materi selanjutnya saya akan membahas mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi COVID-19 pada kehidupan sehari-hari. Sudah kita ketahui, saat ini dunia sedang dihadapi dengan permasalahan kesehatan yang sangat luar biasa, yaitu dengan adanya muncul virus corona atau COVID-19. Nah, virus ini sendiri berasal dari kota Wuhan, China, dan virus ini sendiri telah menimbulkan banyak permasalahan, yaitu mengkhawatirkan kesehatan masyarakat maupun kegiatan perekonomian. Untuk meringankan beban masalah yang kita hadapi saat ini, kita perlu mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sendiri, baik bagi diri kita sendiri, masyarakat, anggota keluarga, ataupun kita sebagai mahasiswa. Saya akan memberikan contoh pengaplikasian Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, untuk diri sendiri, berkaitan dengan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, maka dalam menerapkannya dapat dilakukan dengan senantiasa berdoa dan beribadah sebagaimana biasanya, sesuai dengan ajaran yang ada dan kepercayaan kita masing-masing. Taat pada ajaran agama yang ada dan tidak meninggalkan agama hanya karena kekhawatiran pada COVID-19. Kemudian untuk sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Antar sesama manusia kita perlu menerapkannya, di mana di saat kita dalam keadaan sehat saja, lebih baik kita memberikan masker atau keperluan kesehatan lainnya pada orang yang lebih membutuhkan. Kemudian untuk sila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, untuk diri sendiri kita perlu mematuhi aturan baik yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia, masyarakat, ataupun aturan dalam keluarga kita dalam menghadapi COVID-19 ini. Sehingga dengan kita menuruti segala aturan yang ada, penyebaran dari COVID-19 ini dapat terhentikan, tidak melebar luas, sehingga permasalahan pun dapat dihadapi dengan baik. Kemudian sebagai mahasiswa, dalam kehidupan bermasyarakat, seorang mahasiswa dapat membantu peran pemerintah dalam memberikan informasi dalam menghadapi COVID-19 ini, yaitu contohnya dengan memberikan sosialisasi apakah itu COVID-19, bagaimana cara menghadapinya, dan apa saja yang perlu kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga penyebaran dari COVID-19 ini tidak banyak dan tidak menyebar luas. Kemudian sebagai anggota masyarakat, hal yang dapat dilakukan selama di rumah sebagai anggota masyarakat adalah dengan mengurangi kegiatan di luar rumah ketika kegiatan yang dilakukan tersebut tidak terlalu penting.
Kemudian menjaga jarak dengan orang lain dimaksudkan agar ketika seseorang terkena virus tidak dapat menyebarkan virus tersebut ke orang lain. Kemudian memakai masker ketika di luar rumah, menjaga etika ketika berada di luar rumah apabila sedang sakit. Contohnya saja bagi para mahasiswa atau para perantau yang berada di luar kota dapat melakukan karantina 14 hari selama di rumah untuk mencegah penularan atau timbulnya masalah-masalah mengenai virus corona ini pada masyarakat yang ada di sekitarnya. Nah, untuk keluarga kita yang ada di rumah yang jauh lebih dekat dengan kita perlu menerapkan nilai-nilai Pancasila di dalamnya. Misalkan saja Persatuan Indonesia, yaitu menerapkannya pada keluarga, yaitu memiliki kesatuan dalam keluarga, mengajak keluarga ayo bersama-sama untuk menghadapi COVID-19 ini dengan menjaga kesehatan, memperhatikan kebersihan lingkungan keluarga, dan mematuhi aturan pemerintah yang ada. Sekian pembahasan materi saya kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua, dan semoga permasalahan COVID-19 ini dapat segera berakhir, dan semua perekonomian yang ada di Indonesia dapat berjalan dengan baik. Ayo lawan COVID-19 bersatu untuk menghadapi COVID-19. Jangan lupa di like, di subscribe, dan komen channel YouTube saya.